Baik adik-adik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Laila di sini. Oke, adik-adik, insya Allah hari ini Miss Laila akan membahas soal kompilasi UTBK mata uji literasi dalam bahasa Inggris atau LBE. Dan insya Allah kali ini Miss Laila akan membahas soal seri 6. Adik-adik sudah siap? Oke, kalau sudah siap, langsung saja kita ke soalnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk mari kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, langsung saja misalnya ke soal nomor 1. Oke, adik-adik seperti biasa, dahulukan dulu pertanyaan sebelum membaca teks ya. Oke. Who is the first person to argue against the idea of the plastic tax? Oke, siapakah orang pertama yang menentang ide dari pajak plastik? Kita lihat di sini, ini adalah apa namanya? Kutipan utas ini ya, yang diposting pertama kali oleh Eco Warrior ya, kemudian komentari oleh pengguna utas yang lainnya. Kita lihat, the government, dia bilang di awalnya itu, the government should impose a plastic tax on all single-use plastics. This will not only reduce plastic waste, but also encourage companies to find more sustainable alternatives. Oke. Nah, kemudian dikomentari sama si skeptik Tom ini. Dia bilang, a plastic tax will only burden the poor. Burden itu artinya membebani. Companies will just pass the cost to consumers, making everyday goods more expensive. Kemudian dia bilang, it's a regressive policy. Oke. Nah, kita lihat berarti the first person to argue against the idea of a plastic tax is skeptic Tom. Okay, next. Number 2, the word regressive in skeptic Tom's post is closest in meaning to. Oke, regressive. Adik-adik, jika adik-adik bingung apa itu regresif, maka adik-adik bisa lihat ke kalimat yang pertama yang diucapkan atau yang ditulis oleh si skeptic Tom ini. Dia bilang, a plastic tax will only burden. Burden itu tadi apa? Membebani. Oke, membebani orang miskin atau rakyat miskin. Maka regresif di sini akan dekat maknanya dengan kata apakah progresif? Progresif itu artinya progresif ya. Kemudian ada unfair to the poor, ini berarti tidak adil ini untuk rakyat miskin. Oke. Apakah environmentally friendly atau ramah lingkungan? Ramah lingkungan. Atau inovatif. Ini inovatif itu artinya ya inovatif ya. Atau memiliki kemampuan untuk berinovasi ya. Ataukah suportif atau mendukung ya. Suportif. Oke. Nah, karena tadi dia bilangnya itu a plastic tax will only burden the poor, maka regressive policy itu artinya unfair to the poor. Ya, okay, next, number 3. What is the main issue debated in the thread? Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang pertama kali memposting utasnya itu adalah Eco Warrior dan dikomentari oleh pengguna utas yang lainnya. Dan apa ada yang pro dan ada yang kontra. Dia bilang the government should impose a plastic tax on all single-use plastics. This will not only reduce plastic waste but also encourage companies to find more sustainable alternatives. Oke, kemudian si skeptic Tom bilang a plastic tax will only burden the poor. Berarti ini tadi udah jelas ya yang menentang. I disagree with Tom, berarti dia menentang si Tom, tapi berarti setuju dengan pendapatnya si Eco Warrior. Kemudian, why should the government interfere? Ini artinya dia tidak setuju dengan pendapat si Eco Warrior, ya. Tapi dia setuju dengan pendapatnya si skeptic Tom ini. Kemudian, studies show that without intervention,
plastic pollution will triple by 2040. Tanpa campur tangan pemerintah, plastik, ini ya, polusi plastik katanya akan menjadi 3 kali lipat pada tahun 2040. Berarti ini setuju dengan pendapatnya si Tom. Kemudian, I think we need both a tax and a better recycling infrastructure. Oke, kalau dia menyetujui pendapat si Equarior, tapi dengan menambahkan hal yang lainnya, gitu, yaitu better recycling infrastructure. Jadi, nomor 3 itu isinya yang C. Apakah the government should impose a tax on single-use plastics? Oke, next, number 4. Udah beda lagi teks ya adik-adik. Which of the following statements is an opinion from text 1? Oke. Ciri-ciri dari kalimat opini itu adalah dia itu satu mengandung kata sifat, kemudian yang kedua mengandung kata-kata yang menyatakan opininya seperti I think, in my opinion, kemudian to my point of view, kemudian apalagi sesuatu hal yang belum terjadi itu termasuk ke dalam opinion ya. Nah, kita lihat di sini. Urban farming involves growing food in urban areas. Ini fakta atau opini? Kita lihat di sini. Eh, ini urban farming involves, ini melibatkan growing food in urban areas. Yes. Oke, ini urban farming is gaining popularity in many cities around the world. It involves growing food in urban areas. Berarti ini betul ya. Maksudnya ini apa namanya fakta. Oke, Miss kasih huruf F. In Singapore and Tokyo, vertical farms are being developed. Oke, di Singapura dan Tokyo, vertical farms are being developed, betul. Nah, ini di sini ya. Nah, ada in cities like Singapore and Tokyo, vertical farms are being developed to maximize limited space. Berarti ini fakta juga. Kemudian, these farms use hydroponics and LED lighting. Betul atau salah? Kita lihat di sini. These farms use hydroponics and LED lighting to grow vegetables year round. Jadi ini juga fakta. Kemudian, urban farming can increase food security and reduce carbon footprint. Kita lihat di sini, ini mengandung apa? Mengandung apa namanya? Mengandung model ya, mengandung modalitas yang ini menyatakan sebenarnya ini bukan menyatakan ability, tapi ini menyatakan possibility itu ya. Oke, jadi nomor apa number 4 ini jawabannya ada di D ya. Oke, karena yang ini the startup costs for high-tech urban farms can be prohibitive itu termasuk ke dalam fakta ini ya, di ini fakta. Oke, ini adalah opini. Jadi isinya yang D ya. Oke, next. Kita lihat yang nomor 5. What is the relationship between text 1 and text 2? Oke adik-adik, di teks yang pertama ini adalah urban farming. Gitu ya, urban farming. Itu artinya pertanian yang di apa? Pertanian yang dilakukan, kegiatan pertanian yang dilakukan di daerah perkotaan. Itu ya. Kemudian kalau yang B ini traditional agriculture ya. Kalau ini berarti pertanian yang dilakukan di, kalau traditional agriculture itu biasanya di mana? Ini di apa? Di kampung ya, di pedesaan, oke, di village. Nah, kemudian apa nih hubungannya antara teks 1 dan teks 2? Ini keduanya itu sebenarnya sama-sama membahas tentang membahas tentang the future of food production but from different perspektif ya. Kalau ini
dilihat dari sudut urban farming, kalau ini dilihat dari traditional agriculture. Jadi isinya yang B. Ya, oke. Next, nomor 6. Based on information from both texts, which of the following will most likely happen in the future? Oke. Berdasarkan informasi dari kedua teks ini, manakah pernyataan-pernyataan berikut ini yang paling mungkin terjadi di masa depan, di masa yang akan datang? Traditional agriculture will be completely replaced by urban farming. Di sini tidak disebutkan, ya. Okay, traditional agriculture has been the backbone of food production for millennia. It benefits from economies of scale, vast areas of land, and centuries of accumulated knowledge. However, it is also a major contributor to deforestation, water scarcity, and greenhouse gas emissions. When the use of chemical fertilizers and pesticides has degraded soil quality in many regions. As the global population grows, traditional agriculture is under pressure to produce more food while minimizing environmental impact. Some farmers are turning to regenerative practices such as crop rotation and no-till farming to restore soil health and sequester carbon. These methods show promise, but their adoption is still limited. Okay. Kemudian ini tidak disebutkan ya, traditional agriculture will be completely replaced by urban farming. Berarti ini kurang tepat. Kemudian urban farming will only possible in rich countries like Singapore. Okay. No, ini urban farming is gaining popularity in many cities around the world. Dan Singapore and Tokyo itu hanya contohnya saja yang sudah melaksanakan urban farming ya. Jadi ini kurang tepat. Kemudian both urban and traditional farming will need to innovate to meet food demand sustainability. Adik-adik tadi sudah saya bacakan ini teks yang kedua. Jadi kalau di traditional agriculture ini tantangannya adalah ini apa namanya kelebihannya ini ya kelebihannya dia it benefits from economies of scale ya. Kemudian vast areas of land, kemudian centuries of accumulated knowledge. Tapi kekurangannya, however, it is also a major contributor of deforestation. Jadi ya kalau pengen vast areas of land, maka ini banyak yang melakukan deforestation ya. Contohnya ya, ya sawit, singkong, jagung gitu ya. Oke, ini kemudian water scarcity ini, kemudian greenhouse gas emission itu ya. Kemudian the use of chemical fertilizers and pesticides has degraded soil quality. Ini juga kelemahannya. Jadi penggunaan pupuk kimia dan pestisida ini sudah mengurangi kualitas tanahnya yaitu di berbagai tempat. Kemudian as the global population grows, ini traditional agriculture is under pressure to produce more food while minimizing environmental impact. Jadi traditional agriculture ini dituntut untuk menghasilkan lebih banyak makanan gitu ya, hasil panen, tapi harus meminimalisir atau meminimalisasi impact-nya terhadap lingkungan ya. Oke. Kemudian some farmers are turning to regenerative practice such as crop rotation and no-till farming to restore soil health and sequester carbon. These methods show promise, but their adoption is still limited. Ini juga kekurangannya. Kemudian yang ini teks yang pertama ini urban farming is gaining popularity in many cities around the world. It involves growing food in urban areas such as on rooftops. Ini kelebihannya balconies or in community gardens. Proponents argue, okay, proponents argue ini para pendukung menyatakan beralasan bahwa
Urban farming can increase ini food security, reduce the carbon footprint associated with transporting food. Kemudian provide green spaces that improve mental health. Katanya para pendukung ini berpendapat bahwa dengan melakukan urban farming itu bisa katanya meningkatkan keamanan pangan, kemudian mengurangi jejak karbon. Ini yang berkaitan dengan transporting food ya, ini pengiriman makanan. Kebayang ya kalau misalnya adik-adik misalnya hari ini masak dengan menggunakan bumbu cabai dan adik-adik tahu misalnya cabai itu didapat dari mana? Misalnya dari daerah pegunungan ya. Saya dari Garut, kemudian ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu ya. Kemudian ada yang dari Pangalengan, misalnya gitu ya, daerah yang dingin-dingin. Nah, itu artinya misalnya kita ada di Bandung di sini, itu artinya cabai yang dihasilkan di daerah itu kan harus diangkut ke sini ya. Tidak mungkin cabai itu misalnya tiba-tiba datang sendiri ke tempat kita atau terbang gitu ya. Dan ini membutuhkan angkutan, ya diangkut artinya ya itu kalau diangkut kan menggunakan mobil dan itu mengeluarkan gas emisi dan ini meninggalkan carbon footprint gitu ya. Kemudian provide green spaces that improve mental health. Ini urban farming juga ini menyediakan green spaces ya, jadi menyediakan area hijau itu ya yang meningkatkan kesehatan mental. Ini kelebihannya. In cities like Singapore and Tokyo, vertical farms are being developed to maximize limited space. Kemudian, these farms use hydroponic and LED lighting to grow vegetables year-round. However, critics ini para kritikus ini point out that urban farming is often not scalable, tidak scalable. Kemudian ini cannot replace traditional agriculture. Tetap saja apa namanya keberadaan urban farming itu tidak akan menggantikan keberadaan traditional agriculture. Ya. Kemudian they also note that the startup cost for high-tech urban farms can be prohibitive. Itu adalah kekurangannya. Jadi pernyataan berikut yang apa namanya sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang itu adalah yang C karena dua-duanya sama-sama memiliki masalah atau kekurangan dan belum ada solusinya gitu ya. Jadi both urban and traditional farming will need to innovate to meet food demand sustainably ya. Jadi keduanya ini perlu untuk berinovasi untuk memenuhi permintaan makanan secara berkelanjutan ya. Oke, sip. Nomor 7. What is the main idea of text one? Main idea of text itu bisa kita temukan di kalimat pertama ya. Oke. The 4-day work week is an idea whose time has come according to a growing number of advocates. Oke. Kemudian kalau adik-adik masih merasa, aduh kayaknya ini di pilihan ini belum dapat deh. Maka adik-adik baca lagi. They argue that a shorter work week can boost productivity, improve employee well-being, and reduce unemployment by spreading work among more people. Companies that have trialed a 4-day week, such as those in Iceland and New Zealand, report that workers are happier, less stressed, and just as productive. Employees have more time for family, hobbies, and rest, which leads to better focus during work hours. Advocates also point to environmental benefits, such as reduced commuting, which lowers carbon emissions. Oke, jadi isinya yang mana nih? Kalau yang A ini terlalu spesifik ya, karena ini hanya menyoroti the 4-day work week yang diterapkan di Iceland and New Zealand. Kemudian a shorter work week has many benefits. Okay,
including increased productivity and well-being. Yes, ini adalah main idenya. Ini mencakup semua informasi yang ada dalam text one, ya. Kemudian number 8, which of the following best restates the second sentence in paragraph 1 in text 2? Paragraph 1, second sentence. Okay, second sentence ini berbunyi, in sectors like healthcare, retail, and manufacturing, where coverage is needed 24/7, a compressed schedule is difficult to implement. Katanya, di sektor seperti perawatan kesehatan, retail, dan manufacturing, gitu ya, di mana pelayanannya ini dilakukan selama 24 jam per 7 hari, jadwal yang dipadatkan itu katanya akan sangat susah untuk diterapkan. Maka manakah kalimat yang bisa best restates the second sentence ini? Kita lihat apakah yang A, implementing a compressed schedule is challenging in industries that require round the clock service. Oke, apakah yang A menerapkan jadwal yang dipadatkan ini merupakan tantangan di industri-industri yang memerlukan layanan 24 jam. Healthcare, retail, and manufacturing are the only sectors that need 24/7 coverage. Ataukah a 4-day week is easy to implement in all sectors except healthcare? Ini disebutkan ada retail dan manufacturing juga. Companies with 24/7 operations have successfully implemented a 4-day week. Ini baru di Iceland and New Zealand. Kemudian the difficulty of implementing a 4-day week is the same across all industries. Oke, maka kalimat yang bisa menyatakan kembali kalimat ini adalah yang ya, challenging itu artinya susah gitu ya, susah. Oke, atau menantang. Kalau menantang itu berarti susah ya. Oke, next. Nomor 9. The purpose of text 2 is to. Oke, tujuan dari teks yang kedua ya. Despite the enthusiasm, ini walaupun antusiasmenya tinggi gitu ya. Many experts are skeptical about the feasibility of a 4-day work week for all industries. Banyak ahli yang skeptis ya tentang kelayakan dari minggu 4 hari kerja ini di seluruh industri. In sectors like healthcare, retail, and manufacturing, where coverage is needed 24/7, a compressed schedule is difficult to implement. Okay. Critics also warn that without a reduction in total hours, a 4-day week could mean longer, kemudian more exhausting days for employees. Furthermore, not all companies have the resources to restructure their operations. Some business owners fear that the 4-day week would lead to a drop in competitiveness and higher costs. They argue that the focus should be on a flexible working arrangements rather than a one-size-fits-all solution. Berarti yang teks kedua ini kontra berlawanan ya dengan teks yang kedua ini. Maka ini isinya yang C. Okay. The purpose of the text 2 is to present counter arguments and challenges to the 4-day week ya, dan tantangan-tantangan untuk menerapkan 4 hari kerja ini ya. Okay, next. Nomor 10. Which of the following statements shows the author's neutral attitude in text 2? Yang menunjukkan neutral attitude itu berarti yang netral ya. Kita lihat yang A.
Despite the enthusiasm, okay, walaupun mendapatkan antusiasme yang tinggi, many experts are skeptical. Banyak ahli yang skeptis tentang kelayakan dari 4 hari kerja ini ya di seluruh industri. Maka ya ini yang netralnya tuh ya, oke. Karena kalau yang ini di sini ada kecenderungan katanya kalau di sektor like healthcare, retail, and manufacturing where coverage is needed 24/7, a compressed schedule is difficult to implement. Berarti ini ada kecenderungan ya. Kemudian critics also warn that without a reduction in total hours, a 4-day week could mean longer, more exhausting days for employees. Ini juga ada kecenderungan memihak kepada apa namanya yang bukan 4-day week. Kemudian some business owner fear that a 4-day week would lead to a drop in competitiveness and high cost. Ini juga kecenderungan. Kemudian they argue that the focus should be on flexible working arrangements rather than one size fits all solution. Oke. Jadi nomor 10 itu isinya yang mana adik-adik? Ya, yang A ya. Oke, next number 11. The underlined word approach in the passage refers to. Oke, kita baca dulu ya. Ini kalau diminta untuk mencari apa namanya? Diminta untuk mencari makna itu ya, atau mengacu apa? Diminta untuk mencari reference itu ya, oke. Maka yang perlu dilakukan adalah membaca kalimat sebelumnya gitu ya. Oke, kita lihat. The concept of a circular economy is gaining traction in a sustainable alternative to the traditional linear economy of take, make, dispose. And a circular economy, resources are kept in use for as long as possible, extracting the maximum value from them while in use, then recovering and regenerating products and materials at the end of each service life. This approach, okay, maka ini akan merujuk pada kata apa? Adik-adik tadi kan udah dibaca di sini ya. Okay. In circular economy, resources are kept in use for as long as possible, extracting the maximum value from them while in use, then recovering and regenerating products and materials as the end of each service life. Jadi, approach di sini adalah betul concept of a circular economy, ya. Oke. Oh ya, mohon maaf. Nah, ini juga ini ya, nanti baca sampai ke sini. Dari sini ini the concept of a circular economy is gaining transaction. A transaction is a sustainable alternative to the traditional linear economy of take, make, dispose. Jadi approach ini adalah konsep dari circular economy itu. Ya, next. The underline word can in the passage means, ini ada di paragraf ada di kalimat ini ya. For consumers, it can offer more durable and innovative product. Can di sini ini karena ini bukan menyatakan kemampuan ya, seperti karena kalau menyatakan kemampuan itu sama seperti ini. Misalnya gini, I can swim. Ini berarti kemampuan itu adalah satu hal yang bisa dilakukan oleh seseorang gitu ya. Nah, itu namanya ability. Tapi kalau can di sini ini adalah kemungkinan gitu ya, kemungkinan. Jadi untuk para konsumen ya, circular economy ini apa namanya? Ini mungkin ini bisa menawarkan more durable and innovative products gitu ya. Jadi ini kemungkinan, bukan ability. Jadi isinya yang B.
Next, number 13. According to the passage, what is the one of the benefits of a circular economy for business? Kita lihat di sini, cari kata bisnis. For business, it can lead to a lower material cost and reduce supply chain risk. Berarti isinya yang C. Okay. Next, the author. Di sini udah beda lagi ya. The author describes the consequences of deforestation in paragraph 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cuma ada 2 paragraf. Manakah paragraf yang mengandung consequences of deforestation? Adik-adik lihat paragraf pertama. This loss has severe consequences. Berarti ini di paragraf ke-1. Ya, oke. Next, the authors would apparently agree that the relationship between deforestation and climate change is similar to the phenomenon between, deforestation and climate change. Ini hubungannya hubungan sebab akibat, akibat sebab. Deforestation itu adalah penyebabnya, gitu ya. Sebab akibat ya. Ini sebabnya, ini akibatnya. Karena deforestation, maka terjadilah climate change, ya, kayak atau perubahan iklim. Jadi nomor 15 ini yang memiliki hubungan yang sama dengan fenomena deforestation and climate change itu adalah yang mengandung hubungan sebab akibat. Smoking and lung cancer, ini penyebabnya merokok, kemudian penyebabnya merokok, kemudian akibatnya lung cancer atau kanker paru-paru. Berarti ini benar ya. Oke, kenapa? Karena kalau rain and drought ini berarti pertentangan. Kemudian exercise and obesity juga pertentangan. Study and intelligence ini tidak berkaitan ya. Kemudian cooking and eating ini juga bukan sebab dan akibat. Oke, maksudnya ini bukan sebab dan akibat. Ya, oke, next. Regarding the importance of forests, the more forests are destroyed, the more. Oke, tadi adik-adik sudah spill di sini ya jawabannya ya, bahwa deforestation causes climate change ya, berarti kalau semakin banyak forest yang dihancurkan maka climate change accelerates. Ini akan semakin banyak hutan yang dirusak, yang dihancurkan, maka akan semakin cepat juga climate change-nya ya. Kemudian nomor 17. The best order of the sentence above is. Oke. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menemukan kalimat topik, kalimat utama. Oke. Kalimat utamanya yang mana? A, B, atau C? Ini A. Kita lihat A. International cooperation is also crucial. Kalau ada kata also, maka dia tidak bisa menempati posisi kalimat utama. Berarti ada kalimat yang lain sebelumnya. Kemudian government can play a key role by enforcing laws against illegal logging. Betul. Ataukah yang C in conclusion? Nah, kalau in conclusion biasanya ada di akhir. Berarti betul yang B ya. Jadi B duluan. Habis B itu yang, nah, kan pemerintah bisa memainkan perannya dengan cara mengeluarkan aturan ya untuk melawan illegal logging ya. Kemudian yang kedua itu adalah yang D, companies must ensure their supply chains are deforestation free. Nah, perusahaan-perusahaan juga harus meyakinkan bahwa atau memastikan bahwa pasokan supply mereka itu atau rantai pasokan mereka itu deforestation free atau tidak melibatkan kegiatan penggundulan hutan. Berarti BD ya. Kemudian ini kan peran pemerintah. Kemudian ini si company-nya. Kemudian
Ada lagi, nah barulah ini. International cooperation is also crucial. Ini juga crucial. As deforestation is a global issue. Karena deforestation itu merupakan global issue. Jadi ini harus tunduk juga kemana? Ke aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi BDA. Udah ketahuan yang mana isinya? BDA? Yes. Yang C. Ya BDA C. Oke, betul. Jadi isinya yang C. Ya, ditutup dengan conclusion. Next, number 18. According to the passage, music therapy can help children with autism spectrum disorder. Untuk apa? Kita lihat ini pertanyaan jawabannya tersurat ya. Jadi ada dalam teks. Misalnya spill ini ada di paragraf kedua. For children with autism spectrum disorder, music therapy can improve communication and social interaction. Jadi isinya yang B. Gampang ya. Next, the word avenue in paragraph 1 is closest in meaning to. Okay. Roads itu jalan, barrier itu halangan. Alternatives itu pilihan ya atau alternatif. Pathways or means ini adalah jalur atau alat ya. Kalau obstacles ini artinya obstacles itu halangan. Halangan ya. Oke. Berarti kita lihat paragraf pertama. Nah, ini dia. Music therapy also provides avenues for communication. Nah, ini berarti means of communication ya, alat untuk berkomunikasi. Jadi sini yang D. Next, the last number in the passage, there is a statement like this. Music therapy can help people regain coordination and motor skills after a stroke. Oke. Diubah kalimatnya menjadi seperti ini. If stroke patients blah 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 music therapy, their motor skills might improve faster. Jadi jika pasien yang terkena stroke itu menerima terapi musik, maka kemampuan motoriknya akan berkembang lebih cepat, gitu ya. Oke, karena ini if clause bentuk pertama, if clause bentuk pertama, maka isinya adalah yang A ya, yang A. Yang A itu if present simple tense, present future tense. Ya, jadi isinya yang A. Oke, baik adik-adik, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan adik-adik tidak cepat puas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup pertemuan kita dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye adik-adik.